moderator Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang mana Allah telah masih memberikan kita kesehatan sampai detik ini. Shalawat dan salam kepada Muhammad SAW. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator Salsa dan teman-teman KKN lainnya tentunya, yang mana telah membuat program ini yang saya pikir ini menarik dan sangat penting untuk dibahas pada masyarakat luas. Saya juga ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah hadir, partisipan, dengan antusiasnya, ingin mendengarkan saya sedikit, sharing sedikit ilmu pengetahuan yang saya miliki. Gimana semuanya? Sehat? Unmute semua ya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi kita mulai aja ya. Share screen. Gimana semuanya, kelihatan nggak nih slide-nya? Kelihatan, dokter. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Perlukah kita menjaga oral hygiene kita atau kesehatan gigi kita pada masa pandemi ini? Oke, jadi sebelumnya kita sudah mengetahui semua ya bahwa COVID-19 ini adalah suatu virus yang baru ditemukan di Cina pada tahun 2019 ya, dan COVID-19 ini adalah disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem. Dia telah tersebar lebih dari 200 negara di dunia pada tanggal 29 Maret 2020. Dan total kasus secara global awal Juni kemarin ini 5,5 juta terkonfirmasi positif dan lebih dari 300.000 kematian. Nah, kemarin udah naik lagi nih kasusnya. Berapa ya? Kemarin tuh sekitar 6,5 juta terkonfirmasi positif dan lebih dari 500.000 kematian. Di Indonesia juga masih sangat eksponensial kasusnya. Itu kemarin sudah sekali naik itu 1.200 ya. 1.200 kasus dan kematiannya sekarang udah hampir 2.000 ya kalau nggak salah. Kemudian masa inkubasinya itu 1-14 hari dan pada umumnya menunjukkan gejala itu sekitar 3-7 hari. Nah, gejala-gejalanya itu seperti demam, batuk, kering, sesak napas, tenggorokan kering, sakit kepala, manifestasi pencernaan seperti diare atau sakit perut, tapi ini persentasinya kecil ya. Sebelumnya kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, dokter. Kedengaran. Oke. Lanjut ya. Jadi penularan secara umum itu dia itu bisa melalui droplet. Droplet itu adalah suatu percikan air liur dari manusia ke manusia lain yang kadang kita kasat mata, nggak kelihatan itu. Ketika dia batuk atau ketika dia bersin, bahkan ketika dia berbicara sekalipun. Ya, jadi makanya kita kenapa disuruh untuk jaga jarak 1-2 meter. Dan tetap menggunakan masker, lalu membawa hand sanitizer kemanapun, dan jangan lupa sering cuci tangan dengan sabun. Ya, 6 langkah ya. Kemudian kalau di ruangan praktek dokter gigi, COVID-19 ini sangat rentan karena dia adanya aerosol. Aerosol ini merupakan suatu campuran gas cair yang bisa bercampur dengan droplet si pasien, dengan air liur si pasien ya. Jadi karena percampuran ini
dan dia ada tekanan juga kan dari mesin dokter giginya. Jadi aerosol ini yang keluar dari mesin dokter gigi tuh kayak bur, kayak scaler, ya. Jadi kalau misalnya dia udah bercampur dengan droplet atau dengan air saliva, air liur pasien, dia bisa kemana-mana tuh. Apalagi di ruangan praktek dokter gigi kan, ruangan suhunya dingin, lebih dingin, tekanannya pasti lebih tinggi, dan dapat kerentanan dia bertahan di udara juga semakin lebih tinggi. Ya, kemudian dia juga bisa melalui pencernaan, melalui fekal dan oral ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai kenapa sih kita pasien itu, kita ini kan Persatuan Dokter Gigi Indonesia dihimbau sama pemerintah untuk tidak ke dokter gigi dulu ya. Karena ini resiko dokter gigi itu dan perawat gigi itu sangat tinggi tertular dari COVID-19. Jadi di sini di ruangan praktek dokter gigi, hubungan pasien dokter gigi itu sangatlah dekat jaraknya. Jadi ketika ada suatu paparan dari rongga mulut pasien, itu langsung ke saluran pernafasannya dokter gigi dan asistennya. Jadi resiko tertular itu sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat profesi yang paling tinggi tertular COVID-19 itu juga yang di atas itu adalah dokter gigi. Baru di bawahnya itu perawat umum, dokter umum, bahkan di dokter paru juga di bawahnya. Jadi kenapa penting pada kita semua untuk tunda dulu ke dokter gigi, dan kecuali kasus-kasus emergensi saja ya. Nah, ini saya ingin ceritakan sedikit bagaimana dia penularannya kalau di ruang dokter gigi. Nah, ini nih aerosol yang keluar dari mesin bercampur sama air liur pasien. Dia bisa secara langsung dan secara tidak langsung ya. Ini kalau secara langsung, karena jaraknya sangat dekat, dia bisa langsung terhirup oleh dokter giginya ataupun asistennya. Dan kalau secara tidak langsung, ini dia bisa menempel atau mendarat di sekitar permukaan kursi dokter gigi nih, seperti tangan handle-nya, lampu dokter gigi, sandaran kursi. Jadi jika ada pasien lebih dari satu, kemungkinan tertularnya COVID-19 ini di ruangan praktek sangatlah tinggi untuk pasien-pasien lainnya, karena selain dia bisa menempel di sini, dia juga bisa rentan di udara karena ruangan dokter gigi yang dingin dan tekanannya tinggi. Jadi kalau secara tidak langsung, kalau tidak disterilkan secara langsung setelah perawatan pasien, maka dengan kontak dari benda-benda di sekitar juga kita bisa mudah untuk terkontaminasi juga. Ya, makanya kenapa dokter gigi juga sama dengan dokter di rumah sakit atlet itu memakai hazmat yang lengkap, APD yang lengkap ya. Kemudian kita lanjut ya. Sejauh ini gimana, Sah? Oke ya? Paham ya? Oke. Jadi apa sih bedanya kalau misalnya sekarang sama zaman sebelum COVID, masa sebelum COVID, itu ada perbedaan yang signifikan. Apalagi sekarang kita sudah menerapkan new normal ya. Teman-teman pasti sudah pada tahu new normal. Semua instansi saya rasa juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang baru ya. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan membawa hand sanitizer kemana saja ya. Nah, begitu juga di praktek dokter atau di rumah sakit atau di puskesmas. Jadi, nah, ketika pasien datang, pasien terlebih dahulu ditanyakan riwayat demam, adanya
demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Yang mana itu adalah suatu gejala dari COVID. Nah, kalau misalnya dia ada gejala-gejala ini, maka untuk pemeriksaan gigi dan rongga mulutnya itu ditunda dulu dan langsung dia dioper atau diserahkan ke pemeriksaan ke rumah sakit terlebih dahulu oleh dokter umumnya. Nah, jika misalnya tidak ada gejala sakit atau tidak ada tanda-tanda COVID, maka pasien boleh masuk dan tetap menggunakan masker ya. Pasien tetap harus menggunakan masker dan cuci tangan, kemudian jaga jarak, bicara seperlunya, dan tidak mondar-mandir di ruangan tunggu. Karena kalau sekarang jika kita teman-teman ingin memeriksakan diri teman-teman ke rumah sakit atau ke puskesmas, jika tidak memakai masker, sekarang pelayanan akan ditolak, gitu ya. Lanjut ya. Nah, di ruangan praktik, ketika dokter sudah menginstruksikan pasien untuk masuk, maka pasien tetap memakai masker, tetap mengutarakan keluhannya itu dengan menggunakan masker. Tidak boleh melepas dulu maskernya, kecuali dokter gigi yang menginstruksikan untuk melepasnya. Nah, kemudian setelah pasien duduk nih, pasien diminta kumur dulu dengan antiseptik. Biasanya ini povidone iodin 1% atau betadine kumur ya. Karena bisa mensterilkan virus-virus dan bakteri yang ada di rongga mulut pasien. Itu bisa bertahan 2-3 jam ya. Kemudian baru pasien disuruh membuka masker dan dilakukan pemeriksaan. Nah, jika ada keadaan yang emergensi, maka bisa dilakukan tindakan. Tapi kalau tidak emergensi, maka cukup dilakukan pemeriksaan saja. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, pasien disuruh berkumur lagi dengan antiseptik dan pasien kembali memakai masker. Ya, jadi untuk segala tindakan mau untuk pemeriksaan aja atau tindakan emergensi, dokter gigi selalu harus menggunakan APD level 3. Oke. Nah, ini sekilas mengenai APD untuk dokter gigi ya. Jadi, memakai masker N95, memakai pelindung wajah, memakai Google, penutup kepala, hazmat, satu boot, dan sarung tangan ya. Jadi kalau di klinik saya di sini, klinik biasanya kita pakai 2 masker, double masker, yaitu masker bedah, terus diberikan tape di sini, di seal. Kemudian baru pakai lagi masker N95, ya. Kemudian baru menggunakan face shield, goggles, dan semua perlengkapan APD dokter gigi. Begitu juga dengan asistennya, perawat giginya ya. Nah, jadi perlu sekali ketika pasien keluar dan ada pergantian pasien lagi, itu diberikan jeda selama 30 menit biasanya ya. Karena sebelumnya si dokter juga menggunakan surgical gown atau pelindung lagi setelah hazmat, itu biasanya yang disposable, yang sekali pakai. Nah, kalau hazmatnya mungkin nggak diganti, tapi disposable-nya yang diganti. Surgical gown-nya yang diganti. Dan itu pun perlu waktu 30 menit jeda antar pasien masuk. Nah, ketika pasien setelah keluar, ini di ruangan praktek ini yang perlu yang teman-teman perlu aware atau perlu perhatikan benda-benda yang rentan untuk terkena virus, dan jangan pegang benda-benda ini ya. Ini handle-nya, tempat letak tangan pasien, sandaran kursi, ini lampu dokter kursinya, tempat kumur-kumur, dan segala benda yang berdekatan dengan kursi ini. Begitu juga dengan perhiasan-perhiasan yang kita pakai, itu seharusnya pasien waktu pulang langsung disterilkan dengan disinfektan. Oke. Nah, sekarang apa-apa saja sih
kasus emergensi dan non emergensi gigi dan mulut selama masa pandemi ini yang perlu kita ketahui ya. Oh, ini ada partisipan masuk ya. Oh. Oke, jadi ini ada 5 kategori, yaitu kategori A, emergensi, B, kondisi urgensi dengan tindakan minimal tanpa melibatkan aerosol, C, kondisi urgensi dan dengan tidak memerlukan aerosol, D, non urgensi, E, perawatan pilihan. Ya. Jadi di sini banyak nih kasus-kasusnya. Jadi teman-teman perlu tahu, teman-teman bisa berikan juga bisa mengedukasi juga kepada anggota keluarga nanti ketika ada suatu kasus yang seperti ini. Pertama kita emergensi. Nah, setiap kecelakaan, setiap apapun itu yang bersifat kecelakaan, itu ya bersifat gawat darurat. Nah, dan itu perlu pertolongan pertama pada pasien ya. Kalau di kedokteran gigi, ini ada 3, yaitu seperti trauma berat atau patah pada tulang wajah dan rahang yang dapat mengganggu jalan nafas. Ya, misalnya nih, teman-teman melihat teman-teman yang lainnya atau seseorang yang mengalami kecelakaan, kemudian patah wajah, tulang wajahnya dan tulang rahangnya yang bisa mengganggu saluran pernafasan dan dia sulit bernafas serta sulit mengunyah makanan. Nah, itu bisa langsung ke praktek atau ke puskesmas atau ke rumah sakit ya. Tapi tetap dengan dokter giginya harus memakai APD. Kemudian salah satu contohnya lagi, infeksi rongga mulut yang dapat menyebabkan pembengkakan yang parah hingga mengganggu jalan nafas. Nah, ini misalnya nih gigi teman-teman ada yang berlubang. Berlubangnya sudah lama dan bersifat kronis, ya, dan dia bisa bersifat akut lagi. Jadi kalau akut itu dia gejalanya tuh nyeri parah dan segera perlu ditolong ya, karena dia bersifat nyeri yang sangat parah. Tapi kalau kronis itu sudah pernah nyeri, kemudian dia sembuh, dengan tidak ada gejala, tetapi penyakitnya masih ada. Nah, itu kronis. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini, itu biasanya harus ada tindakan operatif ya, tindakan yang harus dilakukan segera oleh dokter. Kemudian ada perdarahan yang tidak terkontrol. Misalnya teman-teman giginya di dalam rongga mulutnya itu keluar darah terus-menerus, maupun baik dari gusi maupun dari gigi ya, itu perlu juga. Jadi kondisi emergensi harus segera ditolong. Kemudian ini, kondisi urgensi dengan tindakan minimal tanpa keterlibatan aerosol. Ya, jadi ada beberapa juga yang perlu kita tolong, yang perlu segera kita rawat, tetapi kita tidak memakai aerosol. Bisa dilakukan dengan tindakan minimal. Misalnya nyeri gigi yang parah yang membutuhkan pencabutan gigi. Contoh, di sini ada sisa akar yang akut. Nah, bisa teman-teman mempunyai sisa akar nih, ada sisa akar di dalam rongga mulutnya, tapi dia sakit banget. Udah minum obat tapi nggak reda-reda juga. Nah, itu harus bisa dilakukan segera bisa dilakukan pencabutan segera ya. Kemudian gigi patah atau pecah yang menyebabkan nyeri gigi yang parah yang bisa ditangani tanpa aerosol. Nah, misalnya teman-teman melihat seorang yang kecelakaannya ringan mungkin ya, atau hanya terjatuh atau terbentur oleh suatu benda yang keras sehingga giginya itu patah. Cuman di gigi itu aja yang sakit. Beda dengan yang di sini tadi ya. Kalau di sini sudah complicated ya, udah lebih parah ya. Kalau di sini masih ringan dan bisa segera ditolong dengan tanpa menggunakan aerosol. Kemudian trauma pada gigi yang dapat menyebabkan terlepasnya gigi dari soketnya. Contohnya nih, terjatuh lagi atau terbentur tapi giginya lepas. Nah, sebenarnya dalam 24 jam itu gigi itu
kalau dia tidak ada dengan syarat-syarat tertentu, dia bisa di reimplantasi namanya. Kalau dalam bahasa kedokterannya itu reimplantasi ya, yaitu dikembalikan lagi. Karena kalau dalam 24 jam, gigi yang masih fresh itu masih bisa regenerasi sel-selnya dengan sel-sel di tulang alveolar dengan tulang-tulang tang kita. Kemudian nyeri pada gusi setelah adanya riwayat pencabutan gigi pada masa sebelumnya. Dalam bahasa kedokterannya itu namanya dry socket. Ya. Jadi jika ada riwayat pencabutan gigi, terus setelah 1 minggu atau 2 minggu, bahkan 2 bulan sampai berbulan-bulan, ada riwayat sakit lagi di bekas pencabutan itu. Nah, itu biasanya harus melakukan tindakan khusus ya. Ada tindakan kuretase namanya. Kemudian nyeri pada gusi gigi bungsu atau gigi geraham ketiga, yaitu kalau bahasa kedokterannya itu namanya perikoronitis atau impaksi. Nah, itu gambarannya itu gusinya ini di bagian belakang itu terlihat seperti menutup seluruh permukaan gigi atau sebagian saja. Nah, biasanya dia merah, bengkak, sakit yang parah. Nah, itu juga bisa hanya bisa dilakukan dengan tindakan minimal bedah saja ya, tidak menggunakan aerosol. Kemudian pembengkakan pada gusi yang terlokalisir. Ini misalnya abses ya, atau pembengkakan karena adanya bakteri infeksi, terus dia bernanah hanya pada satu gigi saja atau beberapa gigi saja. Biasa ini kondisinya ini karena habis makan ikan tersangkut tulangnya, atau habis makan udang kulitnya itu tersangkut di gusi, atau kalau di bagian di bahasa kedokteran giginya itu namanya food impaksi ya, dan susah dibersihkan dengan sikat gigi. Nah, itu lama-kelamaan kalau susah dibersihkan, dia akan berakumulasi bakteri di situ, sehingga terjadi pembengkakan dan nanah. Dan itu bisa berbahaya juga. Nah, itu juga perlu kita lakukan tindakan ya. Kemudian, salah satunya lagi patahnya komponen kawat gigi yang dapat menyebabkan luka pada rongga mulut. Misalnya teman-teman pakai behel nih, pakai kawat gigi, terus kawat giginya tuh patah, sehingga ujung dari komponen kawat gigi itu menusuk bibir atau melukai rongga mulut ya. Itu juga perlu ditolong. Kemudian kita masuk ke kategori yang C, ada kondisi urgensi dengan tindakan memerlukan aerosol. Nah, kalau ini kondisi urgensi yang tanpa aerosol, kalau yang C kita harus pakai aerosol ya. Itu salah satunya misalnya gini, nyeri gigi yang parah yang membutuhkan pengemburan gigi. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, misalnya kalau yang ini kan kita hanya melakukan pencabutan karena sisa mahkota giginya itu tidak ada lagi, tetapi kalau ini masih perlu pertimbangan untuk dipertahankan karena mahkota giginya itu masih banyak. Biasanya ciri-ciri begini itu giginya tuh berlubang kecil, kemudian dia dalam dan masih bisa ditambal atau dirawat. Jadi ini bisa kita lakukan dengan pengemburan ya. Kemudian gigi patah atau pecah yang dapat menyebabkan nyeri gigi yang parah dan memerlukan penggunaan aerosol. Oke. Kemudian trauma pada gigi yang dapat menyebabkan bergesernya susunan gigi yang dapat melukai rongga mulut. Ini salah satu contohnya, ada trauma atau kita tuh terjatuh atau terbentur, tapi kondisi giginya ini bergeser, ya, hampir lepas tapi tidak lepas, bergeser dari tempat semula dan tajam sehingga bisa melukai rongga mulut. Nah, itu perlu pengasahan dan perlu dibur. Gitu. Jadi kita perlu aerosol dengan syarat dokter gigi harus memakai APD level 3. Kemudian pembersihan gigi tiruan cekat yang lepas dan pemasangan sementara. Contohnya
teman-teman misalnya pakai gigi palsu nih, terus teman-teman gigi palsunya tuh copot, gitu. Jadi nggak bisa ngunyah kan? Jadi kita perlu pemasangan, tapi pemasangan sementara untuk meminimalisir waktu durasi kita di praktek dokter gigi. Kemudian penyesuaian gigi tiruan lepasan pada pasien kanker. Nah ini juga spesial. Pada pasien kanker dia itu kan di kemoterapi ya, dan radiasi dari kemoterapi ini mengubah bentuk tulang atau mengubah kepadatan tulang dari pasien. Sehingga untuk penyesuaian gigi palsu juga perlu. Kalau nggak dia nggak bisa ngunyah juga kan. Kemudian patahnya gigi tiruan yang dapat menyebabkan luka pada rongga mulut. Ini sama ya tadi ya. Kalau ini kawat gigi, kalau ini gigi tiruan. Karena kalau gigi tiruan itu ada perlu aerosol juga untuk merapikan tepi-tepi dari gigi tiruan. Kemudian penyakit gusi akut. Penyakit gusi akut ini misalnya gingivitis ya, kalau di bahasa kedokteran giginya itu namanya gingivitis, tetapi sedang akut gitu, sedang sakit. Nah itu perlu di scaling atau dibersihkan karang giginya dengan tindakan, tapi dengan minimal saja, dengan tidak terlalu lama. Kemudian ya, jadi ini 3 kolom utama ini adalah kasus-kasus yang memerlukan perawatan emergensi ya. Yang maksudnya teman-teman bisa langsung datang ke puskesmas atau rumah sakit atau praktek sehingga bisa dilakukan pertolongan. Nah, tapi sekarang kita bahas yang D, non urgensi, dan E, perawatan pilihan. Kalau yang non urgensi itu artinya kita tidak perlu buru-buru untuk ke dokter gigi. Artinya kita masih bisa menunda perawatannya. Misalnya penyesuaian atau perbaikan gigi tiruan lepasan tetapi tanpa gejala apapun. Kemudian tambalan lepas dan patah yang tidak menimbulkan nyeri dan gejala. Jadi kalau ada tambalannya lepas atau patah tetapi giginya tidak menimbulkan gejala itu tidak mengapa. Kemudian patahnya gigi tiruan dan komponen kawat gigi yang tidak menimbulkan gejala. Itu juga kalau nggak menimbulkan gejala tunda aja dulu. Kemudian penyakit gusi kronis ini juga tidak menimbulkan gejala. Mungkin karang giginya aja yang lumayan ya. Tapi nggak apa-apa, ini bisa ditunda dulu kalau tidak menimbulkan gejala. Kemudian perawatan pilihan, ini apalagi ini ya, alternatif. Nah, ini biasanya untuk tujuan estetis, kita tidak melakukan treatment dulu, tidak melakukan perawatan dulu. Ini bisa lebih ditunda lagi nih, bisa sampai tahun depan juga kalau pandemi ini tidak berakhir ya. Misalnya pemeriksaan rutin rongga mulut, cek rutin itu kalau misalnya sudah janji sama dokter giginya, mungkin bisa di reschedule ke next pertemuan. Kemudian perawatan estetik seperti pemutihan atau bleaching dikenalnya, kemudian atau penampilan estetik ini juga kita hindari. Penambahan dan pencabutan gigi tanpa adanya gejala. Jadi kalau misalnya dok, saya mau cabut gigi nih dok, tetapi nggak ada gejala apapun, nah itu nggak apa-apa kita tunda dulu. Atau mau nambal, nggak apa-apa kita tunda dulu gitu. Kemudian misalnya mau pasang kawat gigi, dok saya mau pasang kawat gigi, bisa nggak? Nah kalau di masa pandemi tunda dulu. Pembersihan karang gigi juga begitu ya. Pergantian gigi yang hilang atau dok mau pasang gigi palsu, itu juga nggak perlu dulu ya sampai pandemi ini benar-benar hilang. Jadi tadi kira-kira begitu yang emergensi atau kondisi-kondisi urgensi itu bisa langsung yang bisa menyebabkan rasa sakit atau adanya gejala itu bisa kita langsung ke dokter gigi. Tetapi kalau yang perawatannya pilihan atau tidak urgensi itu bisa kita tunda dulu. Nah, sejauh ini gimana? Oke ya? Oke, dokter. Paham ya? Nah, jadi lebih simpelnya seperti ini.
Nah, ini dari Persatuan Dokter Gigi menyetujui bahwa ada 6 hal yang hanya bisa datang ke dokter gigi atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Di sini dibilang untuk mencegah penularan virus corona, tunda dulu pergi ke dokter gigi atau klinik atau rumah sakit kecuali terdapat keluhan-keluhan seperti 6 berikut ini. Contohnya perdarahan yang sulit dihentikan, artinya keluar darah terus-menerus tanpa kita mengetahui apa penyebabnya. Kemudian nyeri gigi yang tidak tertahankan. Ini seperti yang saya katakan tadi ya. Sakit, udah minum obat berkali-kali tapi nggak bisa tidur juga karena sakit. Nah, itu perlu cek ke dokter gigi. Kemudian trauma atau gigi atau patah pada gigi dan giginya lepas atau goyang sehingga mengganggu kenyamanan untuk mengunyah makanan, itu bisa langsung. Terus ini abses atau bengkak di gusi, pipi, dan hingga ke leher. Ini sangat mengganggu ya, mengganggu makan, mengganggu bernafas. Kemudian gigi dalam perawatan saluran akar yang nyeri. Misalnya teman-teman ada giginya yang sedang dalam perawatan, tapi di tengah jalan, di tengah perawatan, teman-teman sakit giginya. Nah, itu bisa langsung kunjungi dokter gigi. Atau behel atau gigi palsu yang menimbulkan nyeri. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi, secara sederhana, teman-teman bisa lihat ini, ada 6 hal yang teman-teman sebaiknya minta pertolongan ke dokter atau perawat gigi ya. Oke, sekarang gimana sih cara meminimalisir kita untuk datang ke dokter gigi? Tentunya ada pencegahannya atau ada pemeliharaannya selama kita di rumah aja. Nah, ini jika teman-teman mengetahui ada seseorang yang terkena corona atau terkonfirmasi positif COVID, nah, maka pasien itu segera mengasingkan barang pribadinya, termasuk sikat gigi. Nah, sikat gigi ini rupanya sangat rentan dia terakumulasi bakteri dari air liur, dari darah, dan itu bisa tersebar jika sikat giginya itu tidak disimpan secara eksklusif. Jadi sebenarnya sikat gigi, pasta gigi kita harus punya masing-masing ya, jangan di-share sama anggota keluarga lain. Setiap anggota keluarga memiliki alat kebersihan giginya masing-masing, termasuk pasta gigi sebenarnya, dan disimpan di luar kamar mandi. Kamar mandi itu sebenarnya atmosfer dari bakterinya itu sangat tinggi ya. Artinya dari kloset atau dari mungkin ada dari rendaman baju gitu. Jadi untuk kebersihan mulut kita sebaiknya pasta gigi dan sikat gigi itu disimpan dalam wadah tersendiri, kemudian disimpan di luar kamar mandi. Atau kalau teman-teman memiliki kamar mandi yang double room, itu ada yang biliknya double khusus untuk sikat gigi, nah itu bisa. Kemudian sikat gigi tetap 2 kali sehari secara rutin dengan cara yang benar ya. Jadi teman-teman harus tahu menyikat gigi dengan cara yang benar. Jangan terlalu cepat juga, karena ke seluruh permukaan. Jangan cuma bagian depannya aja atau bagian belakangnya aja. Jadi harus seluruhnya, termasuk sikat lidah. Nah, di sini tipsnya kita harus memilih bulu sikat yang soft atau medium, yang halus ya. Jangan terlalu keras, karena juga nanti bisa merusak keadaan si gusinya. Kemudian di sini harus menggunakan pasta gigi berfluoride. Teman-teman perlu teliti sebelum membeli pasta gigi ya. Harus lihat dulu komposisinya, ada fluoride-nya enggak. Karena setiap kita makan, mineral gigi kita itu
selalu terdemineralisasi istilahnya, atau terlarut sama makanan atau minuman yang kita makan sehari-hari. Apalagi kita sering suka minum soft drink atau suka minum jus ya, itu zat asam yang itu bisa melarutkan gigi. Jadi kita perlu menggunakan pasta gigi yang berfluoride sehingga dia bisa mengembalikan mineral-mineral gigi itu. Kemudian flossing 1 kali sehari ya. Tapi saya lebih menyarankan untuk flossing itu dengan benang gigi itu seminggu 3 kali aja, jangan setiap hari juga, karena ketika kita flossing gigi kita itu ternyata posisi gigi kita tuh ada yang berubah, ada yang bergeser. Jadi sebaiknya seminggu 3 kali saja. Kemudian membersihkan lidah saat menyikat gigi. Nah ini juga penting karena di lidah kita itu sangat banyak kuman ya, ada kumpulan bakteri, virus, dan jamur, sehingga juga mengganggu bau mulut kita, mengganggu nafas kita, dan tidak baik ya untuk kebersihan lingkungan di sekitar rongga mulut kita. Jadi perlu untuk membersihkan lidah, biasanya ada alat khusus juga, pakai scraper, atau kalau tidak ada bisa dengan sikat. Itu digerakkan disikat dengan gerakan dari belakang ke depan ya. Nanti itu video tutorial cara menyikat gigi yang benar dan cara menyikat lidah itu saya rasa di YouTube sudah banyak ya. Kemudian gunakan obat kumur jika diperlukan. Oke, ini obat kumur juga ada 2 ya. Ada yang betadine kumur yang bersifat hanya untuk sebagai antiseptis, tetapi ada juga obat kumur yang bersifat estetis juga, seperti Listerine atau Total Care. Nah itu beda kandungannya. Tapi kalau saya sarankan untuk obat kumur jangan terlalu sering juga, karena ternyata obat kumur itu bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi kita. Lama-kelamaan gigi kita tuh makin kuning. Jadi seperlunya aja, misalnya ketika lagi berdarah atau lagi tidak nyaman, seminggu 2 kali atau 3 kali saya rasa cukup ya. Kemudian tetap cuci tangan dan gunakan handuk setelah kita lakukan penyikatan gigi. Oke, terakhir ini ada pemilihan diet dan gaya hidup. Ini juga berpengaruh ternyata ya. Selain kita sikat gigi, kita juga harus membatasi konsumsi makanan yang mengandung gula dan asam. Dan hindari makanan yang manis-manis. Ya, jadi kalau kita percuma saja kita sikat gigi tapi kita tetap doyan ngemil kan, ya sama aja gitu. Kemudian bagi kalian atau teman-teman yang mengkonsumsi vitamin C, saya sarankan untuk mengkonsumsi vitamin C yang langsung diminum, ditelan ya, jangan dihisap karena asamnya itu bisa merusak mineral-mineral dari gigi. Dan tidak merokok juga salah satunya. Kemudian ini juga penting, yang paling penting itu hidrasi ya. Hidrasi tubuh kita ini selalu harus tercukupi dengan air. Minimal kita minum air itu harus 2-3 liter setiap harinya. Atau 8 gelas ya. Karena ternyata penting, hidrasi ini juga teman-teman tahu kalau air liur kita ini adalah produk sistem imun alami di rongga mulut kita. Sistem imun alami di rongga mulut kita. Jadi ketika kita banyak minum air, ketika itu juga produksi dari air ludah juga lumayan mencukupi ya. Sehingga kita bisa mencegah seperti penyakit gigi berlubang atau radang gusi. Nah, tapi kalau misalnya kita kurang minum air, artinya produksi dari air liur juga berkurang, sehingga sangat lebih berisiko untuk gigi kita berlubang atau penyakit gusi yang lainnya. Jadi perlu penting hidrasi ini. Selain menjaga kesehatan rongga mulut, dia juga menjaga kesehatan kita secara general atau secara umum ya. Nah, mungkin itu tips and trick
ketika kita menjaga kebersihan rongga mulut kita di rumah saja, karena ternyata dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini kita juga mengurangi tingkat risiko atau tingkat penyakit yang mana kita tidak perlu ke praktek dokter gigi. Nah, jadi saya himbau kepada semuanya, pada masyarakat untuk tunda dulu ke dokter gigi kecuali kasus-kasus yang emergensi yang seperti saya jelaskan tadi. Ya, kalau yang tidak bersifat emergensi atau hanya untuk perawatan estetis, itu sebaiknya tunda dulu sampai pandemi ini berakhir. Saya harap semuanya sehat, tetap menjaga protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah, dan ya tentunya semoga kita aman dan dilindungi oleh Allah sampai pandemi ini berakhir. Ya teman-teman, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini saja yang bisa saya sharing aja, sedikit pengetahuan dan pengalaman. Oke, selanjutnya back to Salsa. Gimana Salsa? Saya balikan ke Salsa. Baik, terima kasih Dr. Atir atas penyampaian materi yang sangat menarik. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Sekiranya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada dokter, kepada teman-teman dipersilakan. Baik dokter, mungkin sebagai pembuka dokter. Gimana? Saya ingin bertanya. Atau jika kita hanya sekedar berdiskusi tentang kasus, mungkin ada keluhan di giginya, sekalian konsul lah, boleh ya kalau saya. Baik dokter. Jadi dokter izin bertanya. Oh, moderator ingin bertanya. Ya. Jika tidak ada APD dokter, dan ada kasus-kasus emergensi yang harus ditangani oleh dokter gigi karena ketidaksanggupan pasien untuk menahan nyeri. Nah, akan tetapi tidak ada APD nih di praktek atau di rumah sakit. Bagaimana dokter cara menanganinya dan apa juga penanganan dari pasien dan juga dari dokter giginya sendiri. Terima kasih dokter. Gimana Salsa, sudah pertanyaannya? Mohon maaf dokter, mungkin jaringan saya kurang stabil. Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya. Saya kurang lengkap tadi mendengarnya. Jadi dokter, seandainya ada kasus emergensi dan dokter gigi maupun perawat gigi, baik di rumah sakit ataupun klinik gigi, tidak memiliki alat pelindung diri level 3. Sedangkan pasien mengalami nyeri yang tidak tertahankan seperti yang ada dijelaskan oleh dokter tadi. Bagaimana dokter sekiranya penanganannya baik dari pasiennya sendiri dan dokter giginya? Terima kasih dokter. Oke. Sebenarnya apapun kasusnya, apapun gejalanya, dokter gigi itu kan tadi seperti saya jelaskan, sangat rentan terhadap penularan ya, karena jaraknya sangat dekat. Kita tidak mengetahui, kadang-kadang pasien ada memiliki yang namanya OTG kan, orang tanpa gejala ya. Kita nggak tahu, jadi
tidak disarankan untuk tidak memakai APD ketika menangani pasien gigi. Harus selalu menggunakan APD. Nah, jika emang tidak mempunyai APD yang lengkap, seperti dulu pernah ada puskesmas pada awal-awal masa pandemik itu tidak memiliki APD yang seperti sekarang, kita harus memakai jas hujan. Artinya harus ada perlindungan untuk diri kita. Setidaknya jas hujan. Gitu. Jadi itu cerita dulu ya. Kalau sekarang sudah, saya rasa di mana-mana juga sudah menjual APD dengan sangat lengkap, dan saya pikir kalau misalnya APD sudah lengkap untuk kasus-kasus emergensi itu perlu, itu harus kita tolong. Tapi kalau tidak menggunakan APD yang lengkap atau tidak sama sekali, itu artinya kita bunuh diri. Kita menolong pasien tapi kita yang tertular. Teman-teman perlu tahu, dokter gigi di sini di Indonesia sudah 6 orang yang meninggal karena terpapar oleh COVID. Tetapi tidak menunjukkan gejala COVID. Gitu. Ya, jadi perlu sekali APD, itu perlu banget. Kalau nggak ada APD, sebaiknya kita tunda dulu. Walaupun itu emergensi, kita hanya bisa memberikan obat seperti anti nyeri atau antibiotik. Gitu. Bagaimana? Salsa sudah jelas pertanyaannya? Jawabannya gimana? Sudah, dokter. Terima kasih, dokter. Oke. Dari teman-teman lain, Rahmat mungkin? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Rahmat. Apa kabar, Rahmat? Alhamdulillah baik, Dokter Mahathir. Saya mau sapa sahabat saya dulu nih ya. Jadi, Dokter Mahathir apa kabar ini? Alhamdulillah baik, masih sehat juga. Kita semua semoga sehat semua ya. Ya, amin. Ada pertanyaan? Ada, inilah yang saya mau nanya nih, Dok. Saya biasanya kalau minum air dingin itu suka ngilu, giginya ngilu gitu. Ya. Itu kira-kira apa ya, Dok? Kenapa bisa seperti itu dan apa obatnya? Dan apa ada yang harus dipantang atau apa gitu? Itu aja, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Rahmat ya. Jadi ini jawabannya untuk mewakili semuanya juga ya pada yang lain. Gigi sensitif atau gigi ngilu ya. Nah, gigi sensitif ini disebabkan karena kondisi giginya itu biasanya gusinya itu agak turun atau memang dari struktur giginya itu sensitif. Artinya kalau kita ngomong secara kedokteran nih, dentin ada lapisan tuh, ada email, ada dentin. Jadi dentinnya itu sedang membuka lebar, istilahnya pori-porinya sedang terbuka lebar. Ya. Nah, jika kita terpapar sesuatu seperti dingin, panas, atau zat-zat kimia atau zat asam yang kita konsumsi, maka dia langsung pada pori-pori dentin yang terbuka itu sama. Ya, jadi ada dua kondisinya. Kalau nggak gusinya yang turun, kondisi yang seperti tadi. Nah, jadi solusinya sebenarnya pertama harus periksa dulu, cek dulu, karena keadaan tertentu mungkin orang awam tidak bisa menilai secara langsung tanpa ada konsul dari dokternya ya kan. Nah, jadi diperiksa dulu. Setelah itu baru kita bisa menentukan apakah sensitifnya itu dari mana sensitifnya. Kalau memang dari banyak, biasanya juga gejala klinisnya itu dengan adanya banyak karang atau banyak plak yang belum dibersihkan, itu dibersihkan dulu, karena dengan pembersihan karang sebenarnya gusi-gusi sekitarnya itu akan mengalami penyembuhan. Nah, kalau misalnya gusinya telah mengalami penyembuhan, maka gigi sudah berkurang sensitifnya. Jadi solusinya itu bersihkan karang. Nah, tapi karena sekarang lagi untuk tadi seperti yang saya jelaskan, kalau pembersihan karang itu adalah keadaan yang
non urgensi. Ya. Tapi kecuali nih kalau ngilunya itu sangat parah ya. Ngilunya itu memang sampai benar-benar mengganggu sekali, mungkin itu sudah bisa masuk ke kategori C, kategori yang tadi. Nah, itu bisa kita lakukan pembersihan karang tapi hanya sebentar saja, hanya pada gigi yang terindikasi saja. Terus mungkin ada solusi lain kalau misalnya teman-teman ingin ke dokter gigi dengan keadaan gigi yang ngilu, biasanya ada diberikan gel seperti itu ya. Setelah kita dibersihkan karangnya diberikan gel. Nah, namanya itu kalau di bidang kedokteran gigi itu bahasanya tuh desensitisitas dentin. Kita pori-pori dentinnya tadi yang terbuka kita kecilkan dengan suatu gel itu, dengan obatnya itu. Jadi seperti itu, Rahman. Gimana? Ada bisa kira-kira gimana? Jelas ya? Baik, terima kasih dok. Sangat jelas penjelasannya. Nah, berarti kalau memang udah sangat urgent, bisa bersihin karang Bisa. gigi di bagian situ aja ya, bukan secara keseluruhan ya? Iya, karena lagi masa pandemi. Tapi kalau misalnya pandemi sudah selesai, boleh secara sampai estetis pun boleh. Sampai perawatan keseluruhan juga boleh. Oh, ya. Ya, terima kasih Rahmat. Ya, terima kasih juga dok. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaan dari partisipan yang lain? Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat Fadli dan terima kasih juga kepada dokter. Saya ingin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dari Jilan dari mahasiswa Undip. Saya ingin bertanya dok, apa yang bisa kira-kira kita lakukan untuk menghindari resiko-resiko memburuknya keadaan gigi saat di rumah, selain membersihkan gigi secara rutin? Pertanyaan selanjutnya, kemungkinan terburuknya bagi mereka yang berada di zona merah PSBB dapat berjalan sampai akhir tahun. Apa hal yang pertama yang harus dilakukan untuk perawatan gigi saat masa PSBB berakhir? Terima kasih, dokter. Oke. Di zona merah ya, dan masih ada punya PSBB. Oke. Jadi untuk kita perlu tahu update dari praktek dokter gigi di Indonesia sekarang. Sekarang sudah sebenarnya pemerintah yang saya ketahui PSBB sudah mulai dilonggarkan ya. Dan sekarang sudah diberlakukannya new normal, yang seperti teman-teman juga sudah tahu bahwa new normal ini kita sudah mulai masuk bekerja kembali, tetapi dengan protokol yang kesehatan yang baru. Begitu juga dengan dokter gigi. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwa dokter gigi seluruh Indonesia juga sudah mulai buka prakteknya dengan keadaan yang emergensi. Nah, untuk relate dari pertanyaannya Jilan, bagaimana kita harus, apa yang kita lakukan ya? Oh, saya. Pertama ya tetap harus pertolongan pertama harus mengunjungi praktek dokter karena tadi sudah new normal ya. Saya rasa sudah ada yang buka prakteknya. Dan kemudian kalau misalnya memang tutup, masih banyak yang tutup, biasanya praktek yang tutup itu menyediakan pengumuman terlebih dahulu di depan pintu prakteknya atau sekarang kan sudah hits dengan Instagram ya, jadi mungkin praktek dokter juga memiliki akun Instagram dan telah menyebarkan pengumuman untuk reservasi dan buat janji terlebih dahulu begitu. Tetapi kalau memang benar-benar tidak ada sama sekali praktek dokter gigi yang buka, maka mungkin gini, ada namanya over the counter product atau produk-produk yang produk obat yang disetujui oleh bagian farmasi tanpa menyetujui resep dokter. Itu ada. Jadi seperti paracetamol itu bisa meringankan gejala
cuma hanya sekedar saja. Kemudian untuk secara tradisionalnya mungkin bisa berkumur dengan air garam hangat di rumah. Kemudian ya itu, menyikat gigi dengan disikat gigi yang benar, sikat giginya yang benar dengan dan pembersihan gigi secara maksimal gitu Salsa. Gimana kira-kira jawabannya? Oke Jilan. Oke dokter, makasih banyak. Jelas ya, atau ada ingin berargumen lagi silakan. Jelas dok, jadi lebih ke perawatan di rumah yang baik. Terus kalau ada komplain kecil itu bisa pakai obat yang over the counter tadi ya? Yes, benar. Oke, Saya rasa tapi praktek dokter gigi sudah mulai buka ya. Saya juga sudah mulai praktek besok, tapi dengan protokol kesehatan yang baru, memakai APD yang lengkap dan sterilisasi yang ketat. Saya rasa. Oke, berarti ikutin protokol yang ada aja ya. Benar. Oke. Makasih dok. Yuk, jalan. Ada lagi dari partisipan yang lain? Ini ada banyak ya. Baiklah, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Semuanya ada 18 partisipan ya, kalau saya. Benar, dokter. Oke, tadi udah dua pertanyaannya, 3 pertanyaannya sama moderator. Terus, kalau misalnya masih memungkinkan ada waktu, boleh bertanya sekitar beberapa pertanyaan lagi, biar kita tuntaskan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya rasa cukup ya. Nah, baiklah, terima kasih kepada dokter dan teman-teman yang sudah bertanya sebelumnya. Sebelum acara ini berakhir, saya akan membacakan kesimpulan pada hari ini. COVID-19 adalah virus yang dapat menyebar melalui droplet dan saluran pencernaan. Dokter gigi dan perawat gigi adalah salah satu para medis yang paling rentan terhadap infeksi COVID-19. Sehingga masyarakat dihimbau untuk menunda perawatan ke praktik dokter gigi baik di praktik sendiri dan rumah sakit. Nah, ada 6 kondisi emergensi yang dapat dilakukan tindakan, yaitu pendarahan pada gusi atau rongga mulut, pembengkakan pada rongga mulut, pipi, dan leher, nyeri pada gigi yang tidak tertahankan, trauma atau fraktur, yaitu patah baik pada gigi, tulang, atau pada tulang wajah. Sedang melakukan perawatan saluran akar, behel atau kot gigi, dan gigi palsu yang dipakai menimbulkan gejala nyeri. Nah, dalam kasus emergensi, dokter gigi harus menggunakan alat pelindung diri level 3. Sebagai masyarakat, kita dapat melakukan upaya pencegahan agar penyakit gigi dan mulut dapat diminimalkan. Jika terjadi kasus emergensi, maka pasien harus mendapatkan perawatan dari dokter gigi sesuai dengan standar operasional COVID-19 seperti yang sudah dijelaskan. Mungkin sekian saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.